Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kembang Setaman Group, berjumpa kembali dengan kami. Di sini kami mengunjungi sebuah makam seorang tokoh pemimpin desa Bangilan, yaitu kalau masyarakat Bangilan menyebutnya dengan nama Ki Demang Bangilan. Nah pemirsa, maka oleh sebab itu ikutilah perjalanan kami dan let's go. Pemirsa Kembang Setaman Group, selamat berjumpa kembali dengan kami. Dan agar channel ini bisa berkembang, silahkan di-subscribe untuk mengikuti kami selanjutnya. Selamat mengikuti. Oke pemirsa, kita telah sampai di pemakaman umum Desa Bangilan, tepatnya di pemakaman Dusun Dupyak, Desa Bangilan, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban. Nah, di sinilah di pemakaman Dupyak Bangilan ini banyak para tokoh-tokoh masyarakat Desa Bangilan yang dimakamkan di sini, ya, baik dari para alim ulama, para tokoh masyarakat atau para pemegang kendali pemerintahan desa, juga banyak yang dimakamkan di sini. Dan di sini kami Kembang Setaman Group ingin berziarah ke makamnya Ki Demang Bangilan. Ki Demang Bangilan adalah seorang pemimpin Desa Bangilan kala itu di zaman kolonial Belanda. Bahwasanya ada seorang kesatria gagah perkasa yang berwajah tampan, berasal dari Desa Belatoan Cepu, ya, Kabupaten Blora. Dari Belatoan Cepu, Kabupaten Blora itulah beliau bernama Ki Cuet. Ki Cuet ini ditugaskan oleh pemerintahan kolonial Belanda saat itu untuk menjadi demang di Desa Bangilan. Karena prestasi dari Ki Cuet saat itu adalah merupakan suatu tokoh panutan yang mempunyai wawasan pemerintahan yang cukup luas dan mempunyai suatu kecerdasan dalam berpikir yang cukup tinggi juga. Selain itu, beliaunya juga seorang kesatria yang sakti mandraguna dan mempunyai kepribadian yang sangat baik sekali di masyarakat, ya. Jadi suka bergaul dengan masyarakat, suka menolong, atau paling tidak sebagai seorang pemimpin bisa berbaurlah dengan masyarakatnya yang ada di desa. Nah, maka oleh sebab itu saat itu kolonial Belanda memerintahkan Ki Cuet yang asli dari Belatoan Cepu, Kabupaten Blora itu untuk menjadi demang di Desa Bangilan. Dan akhirnya Ki Cuet sendiri dari Belatoan berangkat ke Desa Bangilan dan menjadi demang di Desa Bangilan ini. Dan saat itu pula karena Ki Cuet yang status masih bujangan, ya, akhirnya Ki Cuet menikahi seorang gadis idamannya dari Desa Wadegan, Kedung Harjo, Kecamatan Bangilan.
Ya, bersama sang istri tercintanya itulah yang dari Wedegan Ki Cuet menjadi demang di Desa Bangilan di zaman kolonial Belanda saat itu. Dan pada masa pemerintahan Kademangan, Ki Cuet merupakan tokoh yang berhasil untuk membangun wilayah Desa Bangilan, ya. Pada waktu itu masyarakatnya bisa guyup rukun, saling gotong royong, tenteram, dan ya bau membau satu sama lainnya. Karena apa? Karena Ki Cuet sebagai seorang demang yang bisa memberikan tauladan kepada masyarakat Bangilan pada saat itu. Bersama sang istri tercinta itulah Ki Cuet mempunyai banyak turunan di Bangilan, dan akhirnya pun Ki Cuet sebagai demang juga meninggal di Desa Bangilan ini. Dan inilah makamnya. Beliau dimakamkan di sini bersama sang istri tercinta. Dan oleh sebagian masyarakat Bangilan, Ki Cuet ini karena sebagai demang pertama kali di Bangilan, akhirnya juga Ki Cuet termasuk salah satu makam di Ndupiak Bangilan ini yang disakralkan lah ya, yang disakralkan oleh masyarakat. Dan posisi apa ya, pemakamannya ini ada di paling barat sebelah utara pemakaman Ndupiak Bangilan, namun paling barat. Dan ini ya, ini pemakamannya Ki Cuet dari Belatoan Cepu, Kabupaten Blora, orang pertama kali menjadi seorang demang di Desa Bangilan. Dan kesempatan ini pula Kembang Selamat Group juga menyambangi makam beliau untuk sekedar berziarah, ya, dan mendoakan mudah-mudahan semua arwah-arwah yang dimakamkan di pemakaman umum Desa Ndupiak Bangilan ini mudah-mudahan selalu mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu masyarakatnya, mudah-mudahan menjadi masyarakat yang selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga masyarakat Bangilan mudah-mudahan menjadi masyarakat yang guyup rukun, ayam tentrem, dan saling bahu membahu. Itulah sosok Ki Cuet, demang Desa Bangilan. Dan Ki Cuet sendiri di sini banyak keturunannya ya, dan sampai saat ini juga masih beberapa keturunan yang masih hidup sampai hari ini ya. Dan beliaunya ini memang juga mempunyai kepribadian yang cukup ya di masyarakat cukup baik lah ya. Jadi memang orang-orangnya dari keturunan Ki Cuet ini orang-orangnya yang andap asor ya, sopan kepada tetangga, kepada masyarakat. Dan harapan kami Kembang Saman Group bahwasanya dengan adanya pemakaman umum atau khususnya Ki Cuet sebagai demang di sini, mudah-mudahan memberikan motivasi kepada masyarakat Bangilan saat ini untuk menjadikan Bangilan yang lebih baik, Bangilan yang lebih maju, Bangilan yang lebih mapan, dan masyarakatnya cerdas, dan mudah-mudahan Bangilan menjadi desa terdepan di wilayah kecamatan. Oke, terima kasih pemirsa. Sekian ziarah kami di Demang Bangilan Ki Cuet. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Karena bukti tertulis untuk referensi dari sejarah tidak ada, maka cerita ini tercetus oleh Kembang Setaman Group. Dan apabila ada kesalahan pendapat dikarenakan keterbatasan informasi yang kami peroleh. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam cerita ini. Terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Semoga bermanfaat.